Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal afadil ulama anal a'izza, semua tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran pengurus takmir Masjid Darussalam, Perumahan Oma Indah Menganti, para pemirsa, para jamaah dimanapun berada. Mengawali kajian kita pagi hari ini, tidak ada kalimat yang pantas terucap dari lisan kita kecuali ucapan syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kajian pagi ini bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional 2023, tepatnya hari Ahad tanggal 22 Oktober 2023. Ini merupakan peringatan bagi kita betapa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar. Kalau cuaca hari ini masih panas, cuaca hari ini tasik sumuk, ayo sareng-sareng syukur dateng ngarsani Gusti Allah. Ada masa-masa lebih panas daripada cuaca hari ini, yaitu ketika para santri, para kiai, para pejuang kemerdekaan berjuang mempertahankan NKRI melawan para penjajah. Kalau hari ini cuaca masih panas, rasane tasik sumuk, ada yang lebih panas dari cuaca hari ini, yaitu panasnya peperangan sumuk, masya Allah, antara Palestina melawan Israel. Kalau hari ini masih dirasa tasik sumuk, tasik panas, ada yang jauh lebih panas, jauh lebih sumuk. Kapan? Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, matahari diturunkan lebih dekat di atas kepala manusia. Disitulah kita akan merasakan soroi nu ororo mahsyar. Sampai terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang keringatnya sampai sak tungkak, enten sing keringetin niku sampai sak dengkul, enten sing keringete sampai sak lempeng, enten keringete sampai sak napa niki lesan, sampai nutupi cangkeme, bahkan sampai enten sing keringete sampai kelelep, menungsone mboten ketinggal. Nggih, niku sampun dipun dawuhaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sepanas apapun cuaca di hari-hari ini, kita tetap bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kelonggaran, ketetapan iman dan Islam oleh Allah
di hati kita masing-masing. Alhamdulillah. Para hadirin, para pemirsa, para jamaah dimanapun berada, betapa jahatnya peperangan yang mestinya menjadi perhatian kita semua. Sekejam apapun yang namanya peperangan, pada dasarnya manusia menginginkan sebuah kedamaian. Pada dasarnya semua manusia menginginkan kemerdekaan. Muga-muga mawon peperangan antara Palestina melawan Israel, peperangan Israel melawan Libanon, Israel melawan Suriah dan seterusnya. Muga-muga yo nang mari. Muga-muga dunya niki nang damai. Allahumma amin. Seakan-akan perang Islam melawan non muslim selalu terjadi. Kula kali panjenengan ini harus memahami bahwa memang pada dasarnya manusia itu sebenarnya pancene ya diciptakno Gusti Allah napa yufsidu fiha wa yasfikut dima. Sifate menungso terus Gusti Allah wonten Al-Qur'an senengane niku kalih may yufsidu fiha, orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi, wa yasfikut dima, dan orang yang suka mengalirkan darah sesama. Ini adalah tabiat manusia yang sebenarnya bisa kita hindari. Bahkan terus Gusti Allah qul nahbitu min ihbitu jami'an napa niku ayatin niku ba'dukum li ba'din aduun niku, bahwa sebagian kamu dengan sebagian yang lain itu suka bermusuh-musuhan. Itu memang tabiate menungso, tapi nggih mboten kabeh menungso, karena itu masih bisa kita cegah, masih bisa kita hindari. Jangan sampai ada image, pandangan, pendapat yang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang di tangan kanan dan Quran di tangan kiri. Jika ada yang berpendapat bahwa Islam disebarkan dengan pedang di tangan kanan, Quran di tangan kiri, jenengan jawab dengan lantang, subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Allah, ini adalah kebohongan yang sangat besar. Islam disebarkan dengan santun dan damai. Islam disebarkan rahmatan lil alamin. Islam disampaikan dengan penuh kasih sayang, bukan dengan peperangan, bukan dengan pedang di tangan kanan dan Quran di tangan kiri. Kalau masih ada yang bantah, buktinya Nabi Muhammad dan para sahabat banyak melakukan peperangan. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Hunain, ada perang Khaybar, ada perang Khandaq, ada lagi perang Yamamah dan perang-perang yang lain. Jenengan kedah ngertosi para jamaah bahwasanya semua peperangan yang dilakukan Nabi Muhammad dan para sahabat itu adalah karena mempertahankan diri, karena terzolimi. Ini yang harus dipahami. Membaca sejarah harus utuh, jangan sampai membaca sejarah hanya sepenggal-sepenggal sehingga justru menimbulkan pemahaman yang salah. Oleh karena itu Al-Quran itu harus dipahami, mana ayat yang turun dalam keadaan perang, mana ayat yang turun dalam keadaan damai. Jangan sampai ayat yang turun dalam keadaan damai dipakai untuk menyerang orang lain,
seakan-akan kita dalam keadaan perang. Ini mboten angsal. Oleh karena itu pentingnya memahami asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Memahami satu ayat saja itu harus utuh dilihat runtutane supados mboten salah dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Hadirin para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, betapa santunnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad berangkat ke masjid, setiap hari dicegat oleh seseorang, dipisui, diidoni, diludahi. Nabi Muhammad tidak pernah menampakkan muka yang marah. Justru beliau tetap tersenyum, hanya mengusap ludah di wajahnya. Ketika yang meludahi itu sakit, beliau justru bertanya, kok tidak pernah melihatnya? Akhirnya beliau mantuk mendet kurma, dibawa untuk menjenguk orang yang biasa meludahinya. Maka dengan kesadaran, yang meludahi itu menangis merangkul Nabi Muhammad dan menyatakan masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad pernah melarikan diri karena dikejar orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, masuk ke kampung Thaif untuk minta perlindungan. Bukan perlindungan yang didapatkan, tapi lemparan-lemparan batu yang sampai menanggalkan gigi beliau Nabi Muhammad, sampai berdarah-darah. Ketika Kanjeng Nabi istirahat di bawah pohon, datanglah malaikat Jibril yang tidak terima dan tidak tega akan keadaan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, jika engkau ridho, akan aku angkat Jabal Kubes, gunung Kubes ini, dan aku jatuhkan kepada warga kampung Thaif biar hancur binasa. Maka Nabi Muhammad dengan santun beliau mengatakan, jangan, mereka melakukan ini semua karena ketidaktahuan. Suatu saat saya yakin mereka akan iman kepada Allah dan risalah yang aku bawa. Maka dengan kasih sayang Nabi Muhammad, beliau malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah pada kaumku karena mereka tidak tahu. Inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad didampingi sahabat Abu Bakar. Nabi Muhammad bersama Abu Bakar itu punya guide, punya penunjuk jalan. Siapa? Beliau adalah Abdullah bin Arqad. Siapa Abdullah bin Arqad? Abdullah bin Arqad yang menjadi guide-nya Nabi Muhammad itu adalah seorang Nasrani, orang Kristen, Pak. Dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, Abdullah bin Arqad ini selalu melihat akhlak-akhlak Nabi. Akhirnya dalam hatinya bergumam, tidak mungkin Muhammad ini seorang pendusta. Begitu indah dan mulia akhlaknya. Sampai di kota Yasrib yang sekarang menjadi Madinah, Abdullah bin Arqad yang asalnya Nasrani malah menyatakan masuk Islam di hadapan Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena begitu takjub, begitu kagum dengan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah akhlak-akhlak yang diwarisi oleh para ulama ketika menyebarkan Islam di tanah Jawa. Kanjeng Sunan Kudus tidak berani menyembelih sapi karena dihormati orang-orang Hindu waktu itu, sehingga sampai sekarang
di daerah Kudus itu ndak boleh menyembelih sapi. Sate niku mboten enten sate sapi teng mriku. Sate kebo, soto kerbau. Ini adalah hasil napa? Kesantunan para sunan ketika menyampaikan dakwah di tanah Jawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin para jamaah, para pemirsa dimanapun berada, semoga kita senantiasa diberikan kedamaian. Mari kita nikmati kemerdekaan ini, bersyukur dengan banyak-banyak beribadah, dengan banyak-banyak melakukan hal-hal yang positif, agar kita, anak cucu kita tetap bisa beribadah, bisa beraktivitas dengan damai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sedaya ingkang kawula hormati, kajian kitab Kifayatul Akhyar fi Ghayatil Ikhtisar sampai pada pasal baru. Nek diwaca sedawa ya nggih mboten mboten mantun-mantun. Pasal tentang hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in. Khususan hadiyatan ila hadrati al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimashqi asy-Syafi'i. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Walladzi perkara yujibu yang mewajibkan al-ghusla mandi itu sittatu asya'a, ada 6. Yang menyebabkan kita wajib melakukan mandi besar itu ada 6. Salah satu yang 3, tashtariku niku maknane sekutu. Tashtariku berlaku secara umum ngoten mawon. Fiha di dalam salasah siapa? Ar-rijalu kaum laki-laki, wan nisa'u dan kaum perempuan. Dari 6 hal yang mengharuskan kita wajib melakukan mandi besar, itu yang 3 berlaku umum, lanang wedok. Sedangkan yang 3 lainnya hanya berlaku untuk kaum wanita. Tadi wedok oleh 6, lanangi namung 3. Wahia salasah yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan itu iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 kemaluan, ketemune persunatan loro, berarti bertemunya 2 alat kelamin suami istri. Wa inzalul maniyi dan keluarnya air sperma, wal mautu dan kematian. Siji kronon jima, jinabat, kumpul suami istri bersetubuh, napa maneh bahasa kuatah. Yang kedua adalah keluarnya air sperma, dan yang ketiga adalah kematian. Ketiga-tiganya ini mewajibkan mandi
besar dan berlaku untuk laki-laki perempuan. Cuma sing loro niku wau adus dhewe, sing siji ya didusi. Nggih. Kalau bersetubuh ya adus dhewe-dhewe. Inzalul mani, keluarnya air sperma adus dhewe. Lah sing nomor 3 mati niki mosok adus dhewe. Kan mboten saged. Ya didusi lah nggih ya. Mulane tiang pecah niku dimandikan dengan mandi besar, ngaten lho nggih. Al-ghuslu, lafat al-ghuslu bi fathil ghaini, dengan ghin yang berharokat fathah, wa dhammiha, dan di dhammah. Bisa al-ghuslu, bisa al-ghuslu, ngoten maksudnya. Qalahu An-Nawawi fit Tahrir, menurut Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tahrir, lafat al-ghuslu itu bisa dibaca fathah al-ghuslu, bisa dibaca dhammah al-ghuslu. Ngoten nggih. Niku terus Imam Nawawi wonten kitab At-Tahrir. Wa qala al-Jauhari, dan berkata Imam Jauhari, huwa bil fathi ismun lil fi'li. Menurut Imam Jauhari, nek kalimat al-ghuslu niki wau diwaca fathah al-ghuslu, ngoten lho nggih. Al-ghuslu niku menunjukkan arti perbuatan mandi. Aduse niku lho Pak. Nek diwaca fathah al-ghuslu berarti ya kegiatan aduse niki wau. Wa bidhammi, tapi nek diwaca al-ghuslu itu ismun lidzalik, ya, bimakna menggosok-gosokkan badan. Wallahu a'lam. Dadi beda harokat mawon ya beda, ngoten lagi, beda karep. Wa ammal wadu, adapun kalimat wadu bi fathil wawi, dengan diharokati fathah, tidak dibaca wudu tapi dibaca wadu. Fasmun lil ma'i, menjadi isim bagi menjadi nama bagi air, artinya air yang dibuat wudu. Jadi nek diwaca wadu itu berarti kumpulan air yang dipakai untuk bersuci. Jadi ini adalah, kalau di Indonesia, di daerah kita ini, itu merupakan napa nggih, dakwah bil hikmah para ulama tempo dulu. Metode dakwah itu kan ada 3 nek teng Quran niku. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauidzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ngaten ta? Dakwah itu harus dilakukan dengan kebijaksanaan, dengan hikmah. Yang kedua dengan mauidhah hasanah, nasihat yang baik. Dan yang ketiga dengan mujadalah bil ahsan, dengan debat, dengan diskusi yang lebih baik. Dan inilah yang dilakukan Nabi Muhammad, para sahabat, dan para ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad. Ketika para ulama tempo dulu membuat tempat bersuci, ono istilah ini padasan, ya sampean semerap istilah padasan. Tempat untuk bersuci itu disebut padasan. Lapo kok disebut padasan? Saged mawon mungkin itu asalnya fahadatsan. Nek hadas ya bersuci, fahadatsan. Wong Jawa kan mboten saged muni Arab ngoten niku iwah. Padasan. Ketika para ulama membuat tempat penampungan air niku wau
al-wadhu niki wau. Ketika membuat tempat penampungan air untuk bersuci, nggih ndamel jublangan, wong Jawa nek ngarani sendang, wong Jawa nek ngarani tretes, nggih saiki diarani bendungan. Niku bendungan ku kalimat sakniki mawon. Biyen para ulama ya ditulisi Arab al-wadhu. Wong Jawa gak ngerti macane niki napa. Kanjeng Sunan al-wadhu nggih wadhu. Wong Jawa gak iso ngomong wadhu. Oh waduk. Dadine mboten waduk tapi waduk. Dadi waduk niku teko bahasa Arab wadhu. Wadhu niku napa? Ya tempat penampungan air untuk bersuci niki wau. Nggih. Mulakno peninggalan para wali tempo dulu itu banyak yang berupa telaga, banyak yang berupa sendang, banyak yang berupa wadhu. Nggih, saderenge enten sumur. Sunan Giri itu paling banyak meninggalkan jublangan. Sunan Giri niku paling banyak meninggalkan jublangan, Pak. Jadi mendidik masyarakat untuk bersuci ya apa carane ndamel jublangan. Makane ngarepe makam Sunan Giri teng Drojogan niku lak kathah napa arane jublangan. Telaga. Menisor maling enten istilah telaga pegat, ya. Kenapa kok disebut telaga pegat? Karena telaga yang dibangun itu memutuskan dua gunung. Iku dibangun di masa Sunan Giri. Mulane diarani telaga pegat. Telaga nggih wadhu yang memutuskan dua gunung. Termasuk tengajenge Masjid Agung Gresik itu juga telaga sumber itu peninggalane Kanjeng Sunan Giri. Ada yang masih ada airnya, ada yang sudah tidak berfungsi. Kuwadah telaga-telaga peninggalane Sunan Giri niku. Termasuk bendungan-bendungan iki mulai kidul iki damean sak pengetan niku wonten sejarahé sedaya. Ada sejarahnya semua, termasuk bendungan pundi niku Ngepung, Balikambang, Doro, Ngepung, termasuk Wedoro Anom, itu ada kaitannya dengan Sunan Giri. Ketika pemerintahan Giri Kedaton itu pusatnya ditempatkan di Bangsal Sri Menganti, niki nganti Pak, nganti itu menjadi pusat pemerintahan kerajaan Giri Kedaton tahun 1490-an lah, 1490-an lah. Itu Bangsal Sri Manganti yang sekarang jadi Menganti niku, itu pusat pemerintahan Giri Kedaton. Nah, di samping kantor pusat itu ada kantor pembantu jenengi Kepatihan, makanya itu mriko enten Kepatihan. Nah, tahun 1471 Mbah Sunan Giri niku sampun dakwah di Pegunungan Kendeng niki. Tadi sampean delok daerah Damean sak pengetan sak pengelon niku lak gunung-gunung tok iku jenenge Gunung Kendeng. Disitulah Kanjeng Sunan Giri sudah berdakwah waktu itu. Termasuk ketika dilanjutkan oleh putra beliau Raden Pandegan Sari I yang sekarang jadi Randegan Sari niku. Raden Pandegan Sari menjadi Randegan Sari. Raden Pandegan Sari dilanjutkan Raden Pandegan Sari II, dilanjutkan lagi oleh keturunan ketiga sinten niku sampai pada keturunan Raden Panji Anom niku. Raden Panji Anom yang menjadi Wedono di Anom sampai menjadi Wedoro Anom niku. Jadi beliau menguasai daerah Kawedanan, mulane diarani Wedono. Nah, karena beliau itu seorang junjungan, orang-orang nyebutnya Ndoro, Ndoro Panji Anom. Karena menguasai Kawedanan disebut napa? Ndoro Wedono Anom. Sampai akhir dadi Wedoro Anom. Nah, ketika menyebarkan Islam waktu itu, kekuasaan sudah luas,
kemudian tempat-tempat pemujaan berubah menjadi tempat sholat, di tempat pemujaan Panji Anom itu dibuat menjadi Balai Kapanjian, tempat untuk melatih para pasukan. Nah, Balai Kapanjian itu dipisahkan oleh niki wau, bendungan-bendungan niki wau, waduk dengan Balai Pakembangan. Ya, Balai Pakembangan yang sekarang menjadi Balai Kambang Kampung Kulon niku, Pak. Itu tempat pendidikan para militer, tempat pendidikan para pasukannya Giri Kedaton. Nah, itu tempat dinas. Siapa yang berdinas di situ? Dalam sejarah dikatakan yang berdinas di Balai Pakembangan waktu itu adalah Patih Lembusuro Ngepung, jenenge ngoten. Patih Lembusuro Ngepung. Makanya itu ngepung enten makam tua itu bisa jadi itu adalah bagian dari sejarah. Nah, Patih Lembusuro Ngepung itu diteruskan oleh putranya namanya Patih Lembugeni I yang berdinas di Ceper Pilanggresik lah. Gini ku kampungi. Di situ ada wali-wali dulu. Cuma kan kita sudah nggak bisa menemukan jejak-jejaknya. Tapi ada tertulis dalam sejarah. Jadi bendungan-bendungan itu bagian dari sejarah. Sampun wonten sejak zaman Giri Kedaton karena dibuat untuk apa wau? Waduk, tempat penampungan air untuk bersuci nih lho Pak. Mulai diarani waduk. Nggih. Lah pembelak kena tutuk-tutuk waduk iki Mang. Wa ammal wadu bi fathil wawi fasmun lil ma. Kalimat wadu dengan wawu yang di fathah itu menunjukkan air yang dibuat wudu, nggih, penampungan air. Waduk. Wa bi dhammiha ismun lil fi'li, jika dibaca dhammah wudu, ngatain lagi maksudnya ismun lil fi'li alal aktsar, menunjukkan pekerjaan wudunya. Nek waduk berarti tampungan airnya, nek wudu itu ya kegiatan wudunya. Ngatain lagi, paham nggih? Beda harokat, beda arti. Wallahu a'lam. Idza arafta hadza falil ghusli asbabun minha. Jika kamu sudah memahami hal ini, maka di dalam mandi itu ada beberapa sebab. Minha diantaranya iltiqaul khitanaini, bertemunya dua alat kemaluan. Wa yu'baru anhu aidan bil jima', bisa disebut dengan istilah jima'. Dalam bahasa kita disebut bersetubuh, berhubungan intim dan lain sebagainya. Wahwa, yang dimaksud dengan iltiqaul khitanain atau aljima adalah ibaratun an taghyibil hasafati au qadriya ai fi farjin fi ayyi farjin kana. Yang disebut dengan jima, bersetubuh itu adalah memasukkan zakar secara penuh au qadriya atau sebagian fi ayyi farjin, di dalam farji, fi ayyi farjin kana, di dalam farji atau kemaluan perempuan. Sawaun ghiba fi qubuli imra'atin, baik itu di dalam kemaluan depan belakang perempuan, au bahimatin atau binatang, au duburihima atau kemaluan belakang baiklah perempuan maupun hewan. Ini kapate enak iki bakas ngene iki. Ngaji fikih niku ngene, Pak. Ngeten maksudnya Pak nggih. Sing diarani jima, hubungan intim itu adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam farjinya perempuan, baik depan maupun belakang, itu namanya sama, jima.
Cuma sing angsal niku namung dugi ngajeng, Pak. Sing teko mburi ku ora oleh. Haram mboten angsal dengan alasan apapun. Haram mboten angsal. Umat-umat Nabi terdahulu yang melakukan sodomi, melakukan hubungan jima dari belakang, itu akhirnya dihujani napa? Musibah, di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hubungan intim dari jalur belakang tidak boleh, haram. Apapun alasannya. Cuma andekan itu terjadi, tetap itu namanya jima. Ngerti lagi maksudnya? Jima juga tidak hanya dengan laki-laki perempuan, bahkan teng kitab fikih niki dikatakan, andai kata ada seorang laki-laki berhubungan dengan hewan, baik dari jalan depan maupun jalan belakang, itu juga namanya jima. Itu namanya hubungan intim. Au duburi rajulin saghirin au kabirin, atau ketika ada hubungan intim yang dilakukan oleh seorang laki-laki di dalam tuburnya laki-laki yang kecil atau besar, baik itu dilakukan kepada anak-anak, pelecehan seksual maksudnya, Pak, atau dilakukan kepada orang yang sudah tua, tetap itu namanya jima. Repot meripat gak patek ketok niku. Hayyin au mayyitin, baik hubungan itu dilakukan kepada orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Baik itu dilakukan kepada orang yang masih hidup ataupun kepada jenazah. Lak wonten to wong stres niku. Wong stres karena dikuasai hawa nafsu, saking senengi sampai kuburan kadang-kadang dibongkar, di napa niku, dijima. Ada orang yang begal ngerampok, seorang perempuan, sadurunge dijima niku dipateni dhisik, baru dikumpuli niku nggih arane jima. Mantun dikumpuli terus barangnya donyane digawa melayu, nah niku nggih termasuk jima, Pak. Dan semua itu wajib melakukan mandi besar. Ya nek eling ya, nek wong ngono kuwi kang arah eling. Wong kelakuane koyok kewan jare. Wa yajibu, dan wajib aidon juga alal mar'ati, bagi perempuan, bi ayyidakarin, karena sebab zakar, kemaluan laki-laki, dakhola yang masuk, fi farjiha, di dalam farjinya. Jadi perempuan juga wajib mandi besar ketika ada kemaluan laki-laki masuk ke dalam kemaluannya, hatta zakarul bayi mati, bahkan sampai kemaluan binatang. Ngapunten Pak, ini fikih niku koyo ngoten. Andai kata ada perempuan disetubui oleh hewan, ada Pak, ada, dibahas dalam fikih itu berarti ada. Mbok yo gak kok kene tapi yo mbok kono nggih. Niku wonten wong gendeng-gendeng niku sampai ada yang bersetubuh dengan hewan. Nek ono wong wedok kemasukan kemaluan hewan umpamane, maka dia tetap wajib mandi besar, karena itu diarani jinabat. Wal mayyiti,
termasuk zakari mayit lanang lho. Andai kata ada perempuan yang bersetubuh saking senengnya ambek arek lanang tapi wis mati, akhirnya kemaluane wong lanang niku wau didamel umpamane niku arane jima dan wajib mandi besar. Wasobiyi dan anak kecil, andai kata ada seorang perempuan muslimah dadak hubungan intim dengan anak kecil, maka itu juga dinamakan jima, wajib mandi besar. Wa alad zakari dan wajib mandi bagi orang laki-laki al-mulaji fi duburihi, laki-laki yang disodomi, laki-laki yang di napa istilahnya ngoten, dijimak dari duburnya, itu juga wajib mandi besar dengan alasan apapun, selama ada kemaluan lawan jenis masuk ke lawan jenisnya, atau dengan pasangan yang lain termasuk hewan, apapun alasannya tetap dinamakan jima dan wajib mandi besar. Sak pinten melbune ngene kok wau teng ndukur wau sampun dipun terangaken nggih antagyibil hasyafati au qadriha, baik kemaluan laki-laki atau kemaluan hewan itu masuk secara penuh atau secara kira-kira. Kula nate maca kitab Madzhabul Arba'ah nggih, fikih 4 mazhab yang mewajibkan mandi itu. Kalau nanti moco itu ya sekiranya kepala dari kemaluan laki-laki itu sudah masuk, berarti sudah wajib mandi besar. Nek sekedar hanya ditemplek no, digesek-gesek no, itu tidak wajib mandi. Tapi nek wis kepalanya sudah masuk, ngapunten iki bahasa fikih Pak, maka dia wajib mandi besar. Wala yajibu dan tidak wajib. Apa yang tidak wajib? I'adatu ghuslil mayyiti al maulaji fihi alal asoh, tidak wajib mengulang mandinya jenazah yang dijima. Umpama ana kuburane arek wedok dibongkar mantun ngoten dikumpuli, padahal sik kait mari dikubur, maka jenazah perempuan ini tadi tidak wajib diulang mandinya. Ngoten nggih, karena sudah dimandikan mandi besar jenazah niki wau. Alal asoh, menurut pendapat yang lebih sahih. Wa yasiru as-sabiyu wal majnunu al maulaju fihima junubaini bila khilafin. Seorang anak kecil atau orang gila, orang stres yang dijimak, tapi al-maulaji dijimak dari lewat belakang Pak. Arek cilik wong gendeng dikumpuli tapi dalane liwat dalan mburi, maka junubaini juga disebut orang yang jinabat bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Fa'in al tasala asobiyu, apa maknanya? Maka anak laki-laki itu pun yang sudah dijima itu juga mandi jinabat, diwuruki sing tuwa nggih. Wa huwa mumayyizun soha ghusluhu, jika yang anak kecil itu sudah mumayyiz maka mandinya sah. Wala yajibu alaihi i'adatuhu idza balagha, dan tidak wajib mengulang mandi besarnya ketika sudah balik.
nek ono arek cilik terjadi pelecehan seksual, disodomi arek cilik niki wau tetep wajib mandi besar karena diarani jinabat. Nek arek cilik niki wau sampun tamyiz, sudah bisa membedakan baik dan buruk, maka dia tidak wajib mengulangi mandi besarnya ketika sampun dewasa. Babakan fikih, Pak. Ngeten iki. Wa 'alal wali, dan bagi orang tuanya wajib ayyak murassabiya al mumayyiza bil ghusli fil hali. Bagi orang tuanya wajib memerintahkan anaknya yang sudah disodomi nggih, dikumpuli pelecehan seksual iki wau, untuk diperintahkan mandi fil hali, seketika. Setelah terbukti bahwa anaknya sudah dilecehkan, pelecehan seksual terjadi pada anaknya, maka orang tuanya wajib memerintahkan anaknya seketika untuk mandi besar. Kama ya'muruhu bil wudu'i, seperti orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan wudu. Thumma la farqa fi dzalika baina ayanzila minhu maniyun amla. Tidak ada perbedaan antara jima yang sampai keluar sperma dengan jima yang tidak sampai keluar sperma, tidak keluar mani. Dua-duanya wajib mandi besar. Paham nggih Pak nggih? Aku lho mek duwiluk ndumuk tok misale, mlebune mek duwiluk nggih gak sampai metu, tetep wajib mandi besar. Nggih dadi patokane ngene kok wau. Masuk keseluruhan atau dikira-kirakan sak piro, nggih kira-kira niku wau sak ndas, niku berarti sampun wajib mandi besar. Hadirin para jamaah sedaya ingkang kawula hormati, menika ingkang saged kita bahas. Muga-muga ngaji fikih ini bisa memberikan wawasan bagi kita untuk lebih hati-hati menjaga kesucian, karena ini berhubungan dengan ibadah.